Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen penampung Bapak Rahmatullah Pratama SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perencanaan karir. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Akhlakul Korimah dengan nomor BP 19101155310589 dari jurusan manajemen. Yang selanjutnya ada rekan saya atas nama Rizaldi dengan nomor BP 19101155310527 dari jurusan manajemen. Dan yang terakhir ada Dira Ditya Cahyani dengan nomor BP 19101155310645 dari jurusan manajemen. Definisi perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih karir dan maju karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan karir meliputi penilaian kemampuan dan minat pandangan dalam kesempatan karir, perencanaan tujuan karir, dan perencanaan kegiatan untuk proses pengembangan karir yang sesuai. Karir menurut Handoko 1993 merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah ataupun sedang dilakukannya. Pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dari rencana-rencana hidup seorang atau mungkin merupakan sekedar nasib. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kalangan hidup seseorang. Perencanaan karir terbagi dua, yaitu perencanaan karir organisasi dan perencanaan karir individu. Langkah-langkah perencanaan karir. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam menilai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Misalnya, orang seperti apakah saya, keterampilan apakah saya miliki, apakah saya menyukainya. 2. Menetapkan tujuan karir. Setelah seorang dapat menilai kekuatan kelemahan bakat dan setelah mendapat kesempatan pengetahuan tentang arahan dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat dibentuk. 3. Menyiapkan rencana perencanaan. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 4. Melaksanakan rencana karir. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang terakhir, ada menyediakan fasilitas bagi penetapan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi dan mempersiapkan penempatan di luar negeri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, tahap kehidupan karir. Seseorang yang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka dengan berbagai tingkat dalam hidupnya. Yang kedua, dasar karir. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir. Jadi, perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan perjuangan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Perencanaan karir tahap perencanaan karir berbeda-beda sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakan. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 7 mengenai perencanaan karir. Kalau ada kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan karir merupakan pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Terdapat beberapa tahap dalam perencanaan karir. Tahap perencanaan karir berbeda-beda sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakannya. Perencanaan karir juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tahap kehidupan karir, dasar karir, dan jalur karir. Perencanaan karir dapat dipusatkan pada individu dan organisasi yang diantara keduanya tidaklah sama. Perencanaan karir memiliki beberapa manfaat seperti menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, mendorong pertumbuhan, dan lain-lain. Setiap individu maupun organisasi hendaknya membuat perencanaan karir, serta memperhatikan unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan karir, sehingga kedepannya dapat mengembangkan karir yang telah dimilikinya. Kemudian, ada juga perencanaan karir di tingkat organisasi. Perencanaan karir di tingkat organisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan atau mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, profil kebutuhan pegawai. Yang kedua, ada peta jalur karir. Yang ketiga, deskripsi jabatan atau pekerjaan. Dan yang terakhir, ada mekanisme penilaian kinerja karyawan. Kemudian ada juga perencanaan karir individu pegawai. Bagi pegawai, perencanaan karir di tingkat organisasi tidak akan dianggap penting bila ada sangkut pautnya dengan karir si pegawai tersebut. Karena itu, perencanaan karir di tingkat organisasi harus bisa diterjemahkan menjadi perencanaan karir di tingkat individual pegawai. Secara umum, tahap perencanaan karir ada 5, yaitu pertumbuhan, penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Pengelompokan itu didasarkan pada usia. Dalam tahap pertumbuhan dialami oleh mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Tahap ini diakhiri dengan adanya konsep tentang minat dan kemampuan dan mulai berpikir tentang alternatif keahlian. Dalam usia 15-24 tahun, seseorang berada dalam tahap penjajakan. Dalam usia itu, mereka mulai mengenal beberapa keahlian secara serius. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.